aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Ya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tetap merasakan kuasa-Mu sepanjang kehidupan kami, yang mana kami tetap diberkati dalam tidur kami tadi malam, dan diberkati boleh bangun di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan banyak hal di hari yang baru ini, kami mau berserah kepada Tuhan dalam sapaan teduh kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka mari Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti, terlebih kami pakaikan dalam kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita di pagi hari ini, diambil dari kitab Markus 9 ayat 37. Markus 9 ayat 37, firman Tuhan berkata kepada kita, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Ya, demikian yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang sangat mendambakan memiliki posisi utama dari orang lain. Karena tidak bisa dipungkiri, dunia mengartikan kebesaran seseorang berdasarkan kuasa, harta, martabat, dan kedudukan yang ia miliki. Oleh karena itu, rasanya tidak heran bagi kita melihat banyak orang yang menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh itu semuanya. Dibandingkan menjadi pelayan, orang-orang akan lebih tertarik untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Sebab ketika menjadi pelayan, menurut dunia itu bukanlah konsep yang populer. Maka hari ini melalui sapaan teduh kita kembali diajak, kita mau diingatkan, kita mau belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kata Yesus kepada orang-orang yang haus ingin selalu diutamakan? Kita belajar hari ini lewat teks sapaan teduh kita dari kitab Markus 9 ayat 37. Di mana teks ini menceritakan kepada kita bahwa pada saat itu Yesus harus berjalan menghindari daerah Galilea. Karena sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk memasuki masa penderitaannya.
ataupun masa menjelang Yesus akan mati disalibkan. Ketika Yesus sedang membicarakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, murid-murid tidak mengerti, namun segan untuk bertanya kepada Yesus. Sikap seperti ini sebenarnya, saudaraku semuanya, menunjukkan ketidakpekaan, ketidakpedulian, keegoisan, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap Yesus yang mereka sebut sebagai guru mereka. Justru yang terjadi pada saat itu adalah mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ini bisa kita lihat di ayat 33 sampai 34. Dan tiba di Kapernaum, Yesus secara pribadi menanyakan apa yang sedang mereka perdebatkan. Mereka hanya diam saja. Setelah itu, Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dan melayani semua orang. Ini dibaca di ayat 35. Dan Yesus memberi contoh dengan mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai suatu cara menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dan inilah yang menjadi teks kita. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, anak adalah pusaka pemberian Tuhan bagi dunia ini. Namun bagi para murid dan kebanyakan orang, anak adalah tetap sebagai makhluk yang lemah, yang tidak punya pengalaman dan dipandang rendah dalam tata sosial masyarakat. Sehingga tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak sebagai teladan bagi orang dewasa merupakan inspirasi spiritual yang luar biasa. Kata Yesus tadi kepada kita semua, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus tidak saja mengasihi kita yang sudah dewasa, namun juga mengasihi anak-anak kecil, bahkan memandang mereka secara istimewa dan mengingatkan kita untuk memandang kerajaan Allah dengan mata anak kecil. Ya, hidup kita yang sudah dewasa ini sudah terkontaminasi dengan begitu banyak hal, sehingga kita menjadi sulit untuk mengerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan keinginan kita saja. Maka melalui sapaan teduh hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku, kita diajak belajar dari anak kecil yang lugu, polos, dan jujur. Hendaknya juga kehidupan kita selalu demikian. Dan tambah dari itu, teks ini juga mau mengingatkan kita agar setiap kita, terkhususnya orang dewasa, setiap orang tua, tetap menghargai dan menyambut anak-anak seperti yang Yesus lakukan kepada mereka. Yesus menyambut mereka, bahkan memeluk mereka. Jangan karena mereka masih kecil lalu kita menganggap remeh mereka, menganggap mereka itu tidak terlalu penting, bahkan mengabaikan mereka. Melalui sapaan teduh pada hari ini, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa anak-anak begitu berharga di mata Tuhan. Maka mari setiap kita orang dewasa, khususnya orang tua, tetap berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tetap hargai anak-anak kita. Ya, demikian sapaan teduh yang bisa kami bagikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena sudah boleh bersama mendengarkan sapaan-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa yang penting dan terutama, bahkan yang terbesar di tengah-tengah kehidupan ini, bukanlah jabatan, bukanlah kuasa, atau harta yang kami miliki, tapi adalah hati yang selalu fokus kepada Tuhan seperti anak-anak kecil. Maka mari Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mengangkatkan syafaat kami. Kami mau bersama berdoa buat acara penangkuhan pendeta GBKP yang akan dilakukan di tanggal 4 Agustus ini di GBKP Simpang 6 Kabanjahe. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang selama ini sudah setia mengikuti masa vikarisnya,
melayani tengah-tengah gerejamu. Dan tiba saatnya mereka akan ditahbiskan, akan ditangguhkan oleh Engkau Tuhan kami melalui para pendeta-pendeta di tengah-tengah GBKP. Maka mari Tuhan berkuasalah atas segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, baik oleh moderamen kami, baik oleh panitia, agar semua nanti boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tambah dari itu kami berdoa buat setiap calon-calon pendeta yang akan ditangguhkan, para vikaris kami. Tuhan memberkati mereka agar penangguhan ini, penahbisan ini menjadi satu momen bagi mereka untuk lebih bersemangat lagi untuk melayani di tengah-tengah gerejamu GBKP khususnya. Demikian Tuhan yang menjadi doa syafaat kami, berkati setiap kami yang sudah setia mendengarkan sapaan teduh ini. Apapun yang menjadi situasi kondisi kehidupan kami, ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan kami percaya apa yang kami kerjakan pada hari ini boleh tetap diberkati, boleh berhasil dan menjadi berkat bagi kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini, ampuni kami akan salah dosa kami, sebab kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.